Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan kembali kajian ensiklopedia sekolah jilid yang kedua, pengumuman bahwa mungkin kita terbiasa kajian ini dengan tanya jawab lisan, dan ada yang memberi masukan bagaimana kalau tanya jawab dengan kertas diadakan kembali supaya pertanyaan-pertanyaan di luar dari materi bisa disampaikan, karena ada juga sebagian teman-teman yang mungkin punya permasalahan atau pertanyaan dan butuh jawaban cepat, sementara kalau kajian dibatasi hanya sesuai dengan tema yang dibaca, mungkin jadi tidak ada tempat menyalurkan pertanyaan. Jadi dipersilakan mulai hari ini sampai seterusnya, insya Allah teman-teman apabila ingin bertanya dengan kertas dan di luar materi dipersilakan. Sekarang kita akan lanjutkan kembali masalah ke-10, masalah yang berkaitan dengan tata aturan shaf dan posisi-posisi imam. Ada di halaman 655 untuk kitab berbahasa Arab, dan halaman Indonesianya 142. Untuk menghemat waktu kita dengarkan pembaca membacakan Indonesianya. Silakan. Poin 10. Dibolehkan bagi makmum untuk sholat sendiri dan meninggalkan sholatnya imam karena suatu alasan. Kata penulis, jawazu infiradil makmum anil imam li'udhr. Bolehnya seorang makmum yang tadinya dia merupakan makmum seorang imam, kemudian melepaskan diri dari jamaah dan menjadi orang yang sholat sendiri, munfarid, dikarenakan adanya uzur. Penerapannya adalah bila suatu saat misalnya kita sholat berjamaah, kemudian kita dapati sebuah uzur untuk memisahkan diri dari jamaah, maka itu diperbolehkan. Contoh, imamnya sholat maghrib tapi baca An-Naba. Sementara kita harus segera pulang karena sesuatu. Lalu kita memisahkan diri. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW, Mu'adz bin Jabal mengimami sholat maghrib membaca Al-Baqarah. Lalu ada orang yang memisahkan diri dari jamaahnya, lalu kemudian dia lanjutkan sholat sendiri. Kalau di zaman sekarang mungkin misalnya ya, kita sholat di belakangnya imam dan kita yakin betul bahwa imam ini sebenarnya sudah batal. Misal kita dengar dia buang angin, bunyi, sedikit. Tapi kok dia tidak tergerak untuk menyuruh orang di belakangnya untuk menggantikan posisinya. Dan kita yakin betul bahwa yang barusan buang angin adalah imam. Kita yakin sholat imam ini batal. Maka kita bisa meniatkan diri untuk sholat munfarid, memisahkan diri dari jamaah. Meskipun nanti teknis di lapangannya agak susah, apalagi kalau kita tepat di belakangnya ya. Coba dibaca. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Shalih bin Khawat dari orang yang ikut mengerjakan sholat khauf bersama Rasulullah SAW yang menyaksikan peristiwa perang Dzatir Riqa, bahwasanya ada satu kelompok yang sholat bersama beliau dan kelompok lainnya menghadap ke arah musuh. Orang yang bersama beliau mengerjakan satu rakaat, kemudian beliau berdiri dan selanjutnya mereka menyempurnakan sholatnya sendiri, lalu mereka berbalik dan berbaris menghadap ke arah musuh. Selanjutnya kelompok lain itu maju dan mengerjakan sholat satu rakaat bersama beliau dari rakaat yang tersisa. Beliau pun duduk dan setelah itu mereka menyempurnakan sholat sendiri dan kemudian beliau mengucapkan salam bersama mereka. Ya. Dalil ini saya tidak akan jelaskan dulu, karena ini nanti lebih tepat kalau saya sebutkan di sholat khauf. Untuk teknisnya, rinciannya, bagaimana cara memisahkan diri ketika sholat khauf. Tapi ini nanti saja, supaya tidak
terdobel dan tidak mengambil waktu yang begitu panjang. Jadi kita lompat saja ke dalil berikutnya. Tapi intinya bahwa di dalam sholat khauf ada teknis di mana jamaah yang sebagiannya tadinya adalah makmum tiba-tiba berubah menjadi sholat munfarid. Tapi sekali lagi nanti saja untuk detailnya di sholat khauf nanti. Berikutnya adalah riwayat Mu'adz yang ini lebih jelas menggambarkan bagaimana seorang makmum bisa mengundurkan diri dari jamaah dan sholat sendiri. Coba dibaca. Juga didasarkan pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Mu'adz radhiyallahu anhu pernah mengerjakan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai dia datang ke kaumnya untuk mengimami sholat mereka dan dia membaca surah Al-Baqarah. Dia bercerita, lalu ada orang yang berhenti mengikutinya dan sholat sendirian dengan cepat. Hal itu terdengar oleh Mu'adz, maka dia pun berucap, dia orang munafik. Orang itu pun mendengar hal tersebut sehingga dia pun mendatangi Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini adalah kaum yang bekerja dengan tangan kami sendiri dan memberi minum unta-unta kami, dan sesungguhnya tadi malam Mu'adz sholat bersama kami, lalu dia membaca surah Al-Baqarah. Maka aku pun berhenti mengikutinya sebagai imam sholat. Lalu dia menuduh saya sebagai seorang yang munafik. Rasulullah SAW bersabda, wahai Mu'adz, apakah kamu ini tukang fitnah sebanyak 3 kali? Bacalah wasyamsi wadduhaha dan sabbihisma rabbikal a'la dan yang semisalnya. Dan lafaz Muslim disebutkan, dia pernah mengerjakan sholat isya terakhir bersama Rasulullah SAW. Kemudian dia kembali kepada kaumnya dan mengerjakan lagi sholat tersebut bersama mereka. Ya. Sebagaimana pernah saya ceritakan di sini, di kajian ini, ada riwayat bahwa salah seorang sahabat yaitu Mu'adz bin Jabal, dia punya kebiasaan sholat bersama Nabi SAW. Sholatnya dia bersama Nabi menjadi seorang makmum, lalu kemudian sholat dia jadi makmum bersama Nabi SAW. Kalau sudah selesai dia kembali ke kaumnya, ke kampungnya, dan di sana ada masjid di mana dia bertugas sebagai imam. Ya. Singkat kata, intinya pada suatu hari Mu'adz bin Jabal mengimami orang-orang dengan membaca surat Al-Baqarah yang begitu panjang bagi sebagian orang. Maka di antara salah satu makmum ada yang kemudian mundur dari barisan lalu kemudian melanjutkan sholatnya. Melanjutkan sholat sendirian. Ya. Ketika Mu'adz mengetahui perbuatan orang ini, maka Mu'adz mengatakan innahu munafiq. Itu orang munafik. Masa sholat mundur, memisahkan diri dari barisan. Maka orang ini tidak terima dengan perkataan Mu'adz. Ya tentu kalau kita di posisi orang ini tentu juga tidak akan menerima. Kata-kata munafik itu berat masalahnya. Maka dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, inna qaumun na'malu bi'aidina. Ya Rasulullah, kami ini adalah orang-orang yang terbiasa bekerja. Kami kerja sendiri. Kami kasih makan unta-unta kami sendiri. Ya, jadi kami butuh waktu. Ya, kami butuh bekerja. Sementara Mu'adz kemarin malam dia mengimami kami dengan membaca surat Al-Baqarah. Maka Nabi SAW memanggil Mu'adz, lalu Nabi mengatakan, ya Mu'adz, afattanun ant. Wahai Mu'adz, apakah kamu ini tukang bikin fitnah? Maksudnya kenapa kamu ngimami sholat maghrib atau sholat isya membaca surat Al-Baqarah? Terlalu panjang. Lalu Nabi berikan solusi. Kata Nabi, iqra' wasyamsi wa duhaha wa sabbihisma rabbikal a'la. Bacalah surat Asy-Syams atau bacalah surat Al-A'la atau yang semisal itu. Kita perhatikan di sini yang dimarahi siapa? Padahal di sini pelakunya ada 2. Yang mundur, yang nuduh munafik. Yang mundur adalah orang yang merasa keberatan, dan yang menuduh munafik adalah Mu'adz bin Jabal yang jadi imam. Dan yang dimarahi di sini adalah Mu'adz. Dan Nabi tidak mengatakan kepada laki-laki itu, kamu salah juga. Kenapa juga kamu mundur? Nabi membiarkan perbuatan orang tersebut, bahkan cenderung Nabi membela orang tersebut ketimbang Mu'adz, malah Mu'adz yang dimarahi. Maka ini menunjukkan bahwa mundur dari barisan karena sebuah uzur itu boleh. Tadi saya berikan contoh penerapannya, kita meyakini seorang imam batal tapi kok dia tidak bergeming, dia tidak keluar, dia tidak suruh orang untuk menggantikan posisi sebagai imam, maka kita boleh mundur karena kita meyakini bermakmum kepadanya pada dia sudah batal,
sholat kita jadi batal juga. Nah, lanjut. Dalam riwayat Muslim disebutkan, Mu'adz pernah mengerjakan sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mendatangi kaumnya dan sholat lagi bersama mereka. Pada suatu malam dia juga pernah mengerjakan sholat isya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mendatangi kaumnya dan mengimami mereka. Dia pun membaca surah Al-Baqarah dan lalu ada seseorang yang berpaling dan mengucapkan salam dan setelah itu sholat sendiri dan pulang. Dalam hadis Anas yang ada pada Ahmad disebutkan, ketika dia melihat Mu'adz membaca bacaan terlalu panjang, dia pun menghentikan sholatnya dan mendatangi ladang kurmanya untuk dia sirami. Ya. Boleh dicatat dekat-dekat situ. Contoh penerapan. Contoh penerapan. Satu, apa tadi? Satu. Mundur dari jamaah karena yakin imamnya batal tapi dia tidak membatalkan. Mundur dari jamaah karena yakin bahwa imam itu batal tapi imam tidak mau membatalkan sholatnya. Penerapan kedua, yang ikut kajian di hari Rabu di bandara. Imam lupa harusnya 4 rakaat, ternyata dia berdiri rakaat kelima. Lalu ada yang mengatakan subhanallah. Harusnya apa yang dilakukan imam? Duduk kembali. Ya. Tapi dia tidak mau duduk kembali, maka kita mufaraqatul jamaah. Kita memisahkan diri dari imam. Ini penerapan yang lain. Imam lupa jumlah rakaat, diingatkan, tetap lanjut. Penerapan yang ketiga, bacaan imam salah-salah di Al-Fatihah. Bacaan imam salah-salah di Al-Fatihah. Yang kesalahannya mengubah arti. Lahannya lahan jali. Semisal kita mampir anggaplah di kilo 70. Mau pergi ke Samarinda. Kemudian kita masuk bergabung dalam satu jamaah. Kita takbiratul ihram, orangnya membaca. Ternyata ketika dia membaca, kita dapati Al-Fatihahnya bacaannya salah-salah. Ha jadi kaf, ain jadi ngain, dhammah jadi fathah, fathah jadi kasroh, atau yang semacam itu. Kita meyakini rusaknya ini terlalu banyak. Bahkan cenderung mengubah arti. Maka kita mundur dari soft tersebut, lalu kemudian kita minggir dan sholat sendiri tanpa perlu membatalkan sholat. Ya. Catatan juga bahwa di sini maksudnya adalah mundur ini bukan mundur lalu berhenti dan ulang dari awal, bukan. Tapi boleh saja mundur lalu kemudian tinggal melanjutkan sholat yang tersisa. Ada berapa tadi contohnya? 3. Lanjut. Dalam hadis Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu disebutkan, Mu'adz bin Jabal pernah mengerjakan sholat isya bersama sahabat-sahabatnya. Di dalam sholat itu dia membaca iqtarabatis sa'ah. Kemudian ada seseorang berdiri sebelum sholat itu selesai, lalu berdiri dan setelah itu pergi. Hadis Jabir dengan lafaz Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis Anas dan hadis Buraidah al-Aslami dengan lafaz Imam Ahmad menunjukkan bahwa orang tersebut memutuskan keikutsertaannya dalam sholat berjamaah saja dan tidak menghentikan sholat, tetapi dia tetap meneruskan sholat itu sendirian sampai selesai. Ya. Ini saya katakan tadi teman-teman, yang dimaksud di sini memisahkan diri dari jamaah itu bukan berarti membatalkan lalu mengulang dari awal. Ya, maksudnya adalah kata penulis ala anna ar-rajula qata'al qudwah faqat wa lam yakhruj minas shalah bal istamarra fiha munfaridan hatta atammaha. Yang dimaksud ini adalah bahwa laki-laki tersebut hanya sekedar memutuskan keikutsertaannya menjadi makmum di belakang sang imam. Tapi tidak bermakna dia memutuskan sholat artinya dibatalkan. Bahkan yang benar bahwa laki-laki itu melanjutkan sholat tersebut secara sendiri dan menyelesaikannya sampai sempurna. Lanjut.
Riwayat Muslim menunjukkan bahwa orang tersebut menghentikan sholat dan memulainya dari awal. Oleh karena itu di dalam syarahnya terhadap kitab Muntaqal Akhbar, Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengemukakan penulis menggunakan dalil dari hadis Anas dan Buraidah radhiyallahu anhuma yang disebutkan di atas untuk menunjukkan dibolehkannya sholat bagi orang yang memutus keikutsertaannya dengan imam sholat setelah dia masuk ke dalamnya karena suatu alasan, lalu dia menyelesaikannya sendiri. Dari penggabungan hadis tersebut dengan hadis yang terdapat di dalam kitab As-Sahihain, dapat disimpulkan bahwa dia mengucapkan salam terlebih dahulu kemudian memulai sholat kembali. Ada riwayat yang lain yang seolah menggambarkan bahwa orang tersebut memutuskan, artinya dia salam lalu kemudian dia ulang dari awal. Lalu Ustadz tadi bilang katanya tidak usah diputus. Iya, saya bilang tidak mesti diputus. Saya katakan tidak mesti, yang dimaksud di sini adalah diputus lalu ulang dari awal. Maka boleh saja apabila orang itu cuma mundur, setelah mundur lalu kemudian dia lanjutkan sholat sendiri, tinggal menyempurnakan yang tersisa. Mungkin saja ada satu kondisi di mana kita terpaksa membatalkan. Contoh tadi saya bilang, sholat tepat di belakang imam. Makmumnya ini dengar imamnya itu buang angin, bunyi. Kalau dia sholat sendiri, maka nanti dia di tengah, dia berada di tengah lalu kemudian berbeda gerakan dengan kanan kirinya. Mungkin agak berat untuk dirinya dan khawatir tidak nyaman bagi yang lain. Akhirnya dia cuma mundur, membatalkan sholat, lalu sholat di belakang sendiri. Nah, jadi mungkin ada keadaan di mana kita sekadar mundur dari barisan, lalu kemudian kita lanjutkan sendiri. Bisa juga bermakna adalah kita mundur barisan, membatalkan sholat, lalu ulang dari awal. Tetapi yang jelas tidak mesti dibatalkan dari awal. Bila kita dapati kondisi kita bisa untuk lanjutkan sendiri, lanjutkan saja sendiri. Tidak usah dibatalkan. Lanjutkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di dalam kitab Muntaqal Akhbar, dari hal tersebut dapat diketahui bahwa keduanya merupakan dua peristiwa yang berbeda yang terjadi pada seseorang atau dua orang. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berbicara tentang hadis Anas dan Buraidah radhiyallahu anhuma. Di dalam keduanya terdapat dalil yang menunjukkan dibolehkannya menyendiri dari imam karena suatu alasan, baik dengan menyempurnakan sholatnya sendirian maupun menghentikan sholat dengan imam dan memulainya dari awal lagi, sebagaimana pada kedua kisah di atas. Yang demikian itu merupakan alasan yang dibenarkan syariat, yaitu karena panjangnya imam membaca ayat Al-Quran. Berdasarkan hal tersebut, selayaknya imam perlu memanjangkan bacaan dan perlu kiranya dia memperhatikan keadaan jamaah yang ikut sholat, sehingga tidak memberatkan mereka. Ada faedah yang terakhir, tapi tidak usah panjang-panjang kita sebutkan, bahwa hendaknya seorang imam memperhatikan orang-orang yang menjadi makmumnya. Janganlah kemudian dimaksakan misalnya baca Al-Baqarah di sholat Isya, ya, lalu kemudian di belakang ada orang masih bekerja, ya, ada orang mau shift malam, dan seterusnya. Ada orang yang mau ya kerja malam, security misalnya, mau shift malam, dia tidak ingin terlambat, sementara imam di kampungnya itu sholat panjang-panjang. Maka hendaklah memperhatikan kondisi jamaah. 11. Poin 11. Berpindahnya orang yang sholat sendirian sebagai imam tidak dilarang. Di poin yang ke-11 ini, intiqalul munfaridi imaman. Ada orang yang tadinya adalah orang yang sholat sendiri, berubah menjadi seorang imam. Misalnya ada orang sholat ba'diyah, tiba-tiba jadi imam. Ya, boleh atau tidak? Coba dibaca. Hal tersebut didasarkan... Saya nggak usah tanya tadi boleh atau tidak. Sudah disebutkan la ba'sa bihi. Dan perbuatan seperti ini boleh. Apa dalilnya? Hal tersebut didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi SAW pernah mengerjakan sholat di bulan Ramadan. Lalu aku datang dan berdiri di samping beliau. Ada lagi orang lain yang datang dan berdiri juga, sehingga kami menjadi satu rombongan. Ketika beliau merasakan bahwa kami berada di belakangnya, beliau pun mempercepat sholatnya kemudian masuk rumahnya. Dan beliau mengerjakan sholat yang tidak dikerjakannya di hadapan kami. Anas bercerita, pada pagi harinya kami', apakah engkau mengetahui keberadaan kami tadi malam?' Beliau menjawab,
Na'am, dzalika alladhi hamalani 'ala alladhi sana'tu. Ya, dan itulah yang membuatku berbuat seperti itu. Ya. Boleh orang munfarid atau orang salat sendiri berubah menjadi imam. Dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW yang sedang salat sendiri, tiba-tiba sebagian sahabat ikut. Lalu Nabi SAW mempercepat salatnya, ya, lalu kemudian beliau masuk ke rumah. Di pagi harinya orang-orang bertanya, apakah Nabi tahu bahwa orang-orang di belakang kemarin ikut, ya, bersama Nabi SAW? Maka Nabi mengatakan, Nabi tahu. Iya, saya tahu, makanya saya sengaja mempercepat lalu saya pulang. Begitu. Nanti belakangan kita baru tahu kenapa Nabi SAW sengaja mempercepat. Jawabannya adalah karena Nabi SAW khawatir kalau kemudian turun wahyu yang mengubah sholat malam itu berubah menjadi wajib. Lanjut. Juga berdasarkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membuat sebuah bilik di dalam masjid dari tikar pada bulan Ramadan. Di tempat itu beliau mengerjakan sholat beberapa malam. Ada beberapa orang sahabatnya yang juga mengerjakan sholat bersama beliau. Setelah mengetahui keberadaan mereka, beliau duduk dan keluar menemui mereka seraya bersabda, Qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum fasallu ayuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Aku telah mengetahui apa yang telah kalian perbuat. Karenanya, wahai sekalian manusia, sholatlah kalian di rumah kalian. Sebab sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Saya kira jelas bahwa Nabi SAW pernah sholat sendiri, lalu kemudian sebagian sahabat mengikuti Nabi SAW. Tapi kemudian Nabi SAW memberikan arahan agar mereka sholatnya di rumah. Dikarenakan sholat sunnah, sholat malam di rumah itu lebih baik untuk mereka. Kata Nabi SAW, sebaik-baik sholat seseorang itu dilakukan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib bagi laki-laki tempatnya di masjid. Lanjut. Dalam sebuah riwayat disebutkan, pada suatu malam mereka datang dan hadir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperlambat kedatangannya kepada mereka sehingga tidak segera muncul menemui mereka. Maka mereka pun mengeraskan suara dan melempari pintu dengan kerikil. Akhirnya beliau pun keluar menemui mereka dalam keadaan marah. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, Mazala bikum sani'ukum hatta dhanantu annahu sayuktabu 'alaikum walau kutiba 'alaikum ma qumtum bih. Fa 'alaikum bis salati fi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatil maktubah. apa yang kalian kerjakan itu masih terus kalian lakukan hingga aku mengira atau khawatir bahwa hal itu akan diwajibkan kepada kalian. Seandainya hal itu diwajibkan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan dapat menunaikannya. Oleh karena itu kerjakanlah sholat di rumah kalian, karena sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Nah, ini riwayat yang lain menggambarkan bahwa Nabi SAW karena sudah beberapa malam diikuti oleh sebagian sahabat dan Nabi biarkan. Ya, kemudian Nabi khawatir kalau nanti sholat malam ini diubah oleh Allah hukumnya dari sunnah diubah jadi wajib. Dan kalau sudah dijadikan wajib maka Nabi khawatir para sahabat tentu tidak akan mampu melakukan kewajiban ini. Maka Nabi menyengaja untuk memperlambat kehadiran beliau pada sebagian malam. Karena dilambatkan kehadirannya maka sebagian sahabat itu ada yang menyengaja suaranya itu keras supaya Nabi tahu bahwa mereka sudah nunggu Nabi di dalam masjid. Bahkan ada juga yang nekat lemparin pintu Nabi dengan batu-batu kecil. Ya, siapa tahu mungkin Nabi tidurkah atau apakah. Mereka nunggu di masjid. Maka Nabi keluar dari rumah dalam keadaan marah sambil beliau mengatakan, kenapa kalian melakukan yang seperti ini? Saya khawatir nanti kalau kalian ikut-ikutan terus, ikut sholat malam bersama saya, lalu kemudian Allah jadikan sholat malam ini yang hanya sunnah berubah jadi wajib. Dan kalau sudah jadi wajib, maka niscaya tidak ada dari kalian yang sanggup melakukannya. Nah, sholat 5 waktu aja bagi umat Nabi itu berat, apalagi di Piala Dunia, ya semakin berat. Ya, apalagi kalau kemudian sholat malam juga dijadikan wajib, maka tentu akan memberatkan bagi umatnya. Mungkin teman-teman pernah dengar kisah Nabi SAW bolak-balik dari tempat beliau menerima wahyu dari Allah di Isra Mi'raj. Diberikan berapa puluh waktu? 50. Kemudian turun ketemu Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Musa bilang, kamu dapat apa tadi dari Allah?
dapat kewajiban 50 waktu. Minta diskon, dipotong. Kami juga dulu diwajibkan oleh Allah 50 waktu dan tidak ada dari umat kami yang sanggup. Maka Nabi naik lagi. Ya, akhirnya diberikan potongan jadi 10 waktu. Turun ke langit ke-6. Nabi Musa bilang masih terlalu banyak, minta lagi potongan. Naik lagi ke atas. Akhirnya jadi 5 waktu. Setelah jadi 5 waktu, Nabi turun lagi. Ketemu Nabi Musa bilang masih banyak, minta lagi potongannya. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, aku malu bolak-balik. Ya. Tapi kita lihat 5 waktu itu aslinya adalah pengurangan-pengurangan dari sesuatu yang menurut Nabi Musa memberatkan. Ya. Apalagi kalau kemudian setelah 5 waktu, sholat malam juga diwajibkan. Begitu. Maka karena kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, maka beliau minta untuk para sahabat tidak senantiasa mengikuti Nabi SAW untuk sholat tiap malam bersama beliau. Begitu. Dan sampai hari kiamat, sholat malam hukumnya adalah sunnah dan bukan wajib. Lanjut. Juga didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat pada malam hari di kamarnya. Yang dinding kamar itu cukup pendek sehingga orang-orang dapat menyaksikan sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang pun berdiri untuk mengikuti sholat beliau. Pada pagi harinya mereka membicarakan hal tersebut. Selanjutnya beliau bangun mengerjakan sholat pada hari kedua dan orang-orang pun ikut bangun dan mengikuti sholat beliau. Mereka mengerjakan hal tersebut selama 2 atau 3 hari. Hingga akhirnya ketika hal tersebut sudah usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan tidak keluar. Pada pagi harinya orang-orang kembali membicarakan hal tersebut. Maka beliau bersabda, Inni khasyitu an tuktaba 'alaikum salatul lail. sesungguhnya aku khawatir akan diwajibkannya sholat malam kepada kalian. Abu Al-Barakat Ibnu Taimiyah rahimahullah membuat bab khusus, yakni bab intiqal al-munfarid imaman fi an-nawafil. Berpindahnya orang sholat sendirian menjadi imam dalam sholat sunnah. Kemudian dia menyebutkan hadis-hadis tersebut di atas. Nah, boleh teman-teman catat dekat situ? Penerapan di zaman sekarang. Penerapan di zaman sekarang. Orang sholat ba'diyah. Lalu dijadikan imam oleh orang yang terlambat sholat wajib. Ada orang sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ada orang yang terlambat datang sholat maghrib, lalu dia menjadikan orang ba'diyah ini sebagai imam. Ini juga termasuk di antara bentuk orang sholat sendiri, tiba-tiba berubah menjadi imam. Dan itu boleh. Orang sholat ba'diyah dijadikan imam oleh orang yang sholat terlambat. Terlambat sholat apa? Terlambat sholat wajib. Lanjut. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, hadis-hadis yang disebutkan di atas menunjukkan apa-apa yang diklasifikasikan oleh penulis buku ini rahimahullah, yaitu dibolehkannya berpindahnya orang yang sholat sendirian menjadi imam dalam sholat sunnah. Demikian juga pada sholat-sholat lainnya karena tidak adanya perbedaan. Lanjut, ke-12. Poin ke-12. Berpindahnya imam menjadi makmum jika ia digantikan oleh orang yang di belakangnya. Ya. Poin ke-12, boleh juga ada seorang imam mundur jadi makmum apabila dia termasuk di antara orang yang diamanahkan untuk menggantikan, kemudian yang digantikan itu hadir. Misal, meskipun ini mungkin kalau di negeri kita mungkin hampir tidak pernah kita temukan. Ya. Misal ada imam bilang begini, muadzin, saya kayaknya terlambat ini, sakit perut. Nanti kalau sudah datang timingnya ikomat aja, lalu langsung imami. Nanti tengah-tengah waktu saya datang, nanti kalau saya datang, antum mundur. Saya maju jadi imam. Ya, mungkin orang-orang di sekitar bilang terlalunya Pang, ya kalau sudah diganti ya diganti aja gitu nah. Ya. Kok kayak enggak mau betul diganti. Ya. Kayak enggak ikhlas diganti jadi imam. Ya. Kayak imam itu harus dia. Padahal sebenarnya ini boleh.
Sebagaimana pernah terjadi Nabi SAW digantikan oleh Abu Bakar di tengah sholat, Nabi maju, di sebelah kirinya Abu Bakar mundur. Atau Nabi maju di sebelah kirinya Abu Bakar, maka Nabi jadi imam, Abu Bakar jadi penyampai suaranya Nabi dengan mengeraskan takbir. Ya. Pernah juga Nabi SAW digantikan oleh Abu Bakar, kemudian Nabi datang terlambat, orang-orang bertepuk memberikan isyarat kepada Abu Bakar bahwa Nabi sudah datang. Ya, Abu Bakar menoleh, kemudian Nabi bilang, di situ aja. Maksudnya dengan isyarat, dah kamu tetap jadi imam, jangan mundur. Tapi kemudian Abu Bakar tidak mau, Abu Bakar mundur, Nabi maju. Jadi ini kasus imam tiba-tiba mundur jadi makmum. Dan orang yang dia gantikan datang lalu menggantikan dia jadi imam. Begitu. Coba dibaca. Hal tersebut berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan perselisihan di antara mereka. Ketika tiba waktu sholat, muadzin datang bersama Abu Bakar seraya bertanya, "Apakah engkau akan sholat bersama orang-orang jamaah? Maka saya akan mengumandangkan iqamah." Abu Bakar menjawab, "Ya." Maka Abu Bakar pun mengerjakan sholat. Setelah itu Rasulullah datang sementara orang-orang tengah dalam sholat. Beliau pun masuk hingga berdiri dalam barisan. Orang-orang bertepuk, tetapi Abu Bakar tidak menoleh dalam sholatnya. Namun ketika orang-orang semakin banyak bertepuk, Abu Bakar pun menoleh dan ternyata dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah memberikan isyarat agar tetap di tempatnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengangkat kedua tangannya dan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas apa yang diperintahkan Rasulullah kepadanya. Selanjutnya Abu Bakar mundur hingga sejajar dalam barisan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maju. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, "Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk tetap di tempatmu saat aku menyuruhmu?" Abu Bakar pun menjawab, "Tidak sepantasnya bagi putra Abu Khuhafah untuk sholat di hadapan Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mali ra'aitukum aktsartum at-tasfiq. Man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Fa innahu idza sabbaha utifita ilaih. Wa innamat tasfiqu lin-nisa." Apa gerangan yang menyebabkan kalian memperbanyak tepukan? Ini Nabi marahin mereka. Karena Nabi marahin mereka, jadi pembaca intonasinya jangan kayak nanya, tapi kayak lagi marah. Coba. Apa gerangan yang menyebabkan kalian memperbanyak tepukan? Itu nanya. Oh, marah. Apa yang menyebabkan kalian memperbanyak tepukan? Kalau ada orang yang mendapati sesuatu pada sholatnya, itu cukup tasbih. Kalau diucapkan tasbih, nanti imamnya menyadari kesalahannya. Sedangkan tepuk itu buat perempuan. Gitu. Coba baca. Barang siapa yang diragukan oleh sesuatu yang perlu diingatkan dalam sholatnya, hendaklah dia bertasbih, karena sesungguhnya jika bertasbih, maka dia akan diperhatikan. Sesungguhnya tepukan itu hanya bagi kaum wanita. Jadi ceritanya adalah, ya sebagaimana sudah saya ceritakan tadi, Nabi SAW pergi mendamaikan orang. Kemudian karena Nabi tidak hadir di Masjid Nabawi, maka ada yang berkata, "Abu Bakar, apakah engkau nanti yang jadi imam? Saya iqamat." Maka Abu Bakar, karena memang Nabi tidak hadir, maka Abu Bakar yang menggantikan. Ya. Ketika Abu Bakar sedang sholat, kemudian orang melihat kedatangan Nabi, maka mereka bertepuk. Abu Bakar tidak menoleh, maka tepuknya semakin banyak. Karena tepukannya semakin banyak, maka Abu Bakar akhirnya menyadari bahwa Nabi sudah datang. Ya, dia menoleh kepada Nabi, Nabi dengan isyarat seolah berkata, "Di situ saja, kamu lanjutkan saja sholatnya, jangan mundur." Ya. Tapi singkat kata akhirnya Abu Bakar mundur, lalu kemudian Nabi tegur orang-orang. Atau Nabi tegur dua-duanya. Nabi tegur Abu Bakar, "Kenapa kamu mundur? Kan saya sudah bilang, kamu di situ aja, kenapa kamu malah mundur?" Maka Abu Bakar berkata, "Tidak pantas untuk saya mengimami sementara Rasulullah di belakang saya." Nabi juga tegur yang tepuk tadi. "Kalian juga, kenapa semuanya pada bertepuk? Bertepuk itu buat perempuan." Begitu.
Lanjut. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sesungguhnya salat ini adalah salat asar dan bahwasanya Nabi datang sedang Abu Bakar tengah salat bersama orang-orang. Barisan itu pun membelah sehingga beliau berdiri di belakang Abu Bakar lalu beliau maju ke barisan depannya. Ya, akhirnya yang terjadi adalah barisannya terbelah, maka Nabi maju, kemudian Abu Bakar mundur, Nabi yang menggantikan imam yang tadinya mengimami siapa? Abu Bakar. Abu Bakar mundur jadi makmum. Yang digantikan oleh Abu Bakar siapa? Yang digantikan oleh Abu Bakar siapa? Hah? Rasulullah. Imam aslinya siapa? Rasulullah kan? Fungsinya Abu Bakar ketika mengimami apa? Menggantikan Rasulullah yang merupakan imam asli. Nah, makanya tadi di judulnya adalah imam mundur menjadi makmum karena yang dia gantikan sudah hadir untuk menggantikannya lagi. Begitu. Coba dibaca judulnya. Apa tadi judulnya? Berpindahnya imam menjadi makmum jika ia digantikan oleh orang yang di belakangnya. Bukan. Ya. Berpindahnya imam menjadi makmum jika yang istikhlaf itu, yang minta untuk dia menggantikan posisinya datang untuk menggantikan lagi posisinya. Ya, switch 2 kali begitu. Lanjut. Hadis di atas menunjukkan dibolehkannya bagi imam untuk pindah menjadi makmum jika dia diminta mewakili imam, lalu orang yang diminta diwakili itu datang. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan dibolehkannya imam untuk terlambat jika dia sudah menunjuk wakil, dan wakilnya bisa datang sehingga pada permulaan sholat, sang wakil itu berposisi sebagai imam, dan di tengah-tengahnya berubah menjadi makmum. Tidak ada dosa dalam hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi SAW datang. Seandainya Abu Bakar tetap melanjutkan posisinya sebagai imam, hal itu juga tidak salah karena Nabi SAW mengisyaratkan kepadanya agar melanjutkan posisinya. Tetapi Abu Bakar tidak mau dan dia berkata, tidak sepantasnya bagi putra Abu Quhafah untuk sholat di hadapan Rasulullah SAW. Dalam hadis Abdurrahman bin Auf yang ada pada riwayat Muslim ketika perang Tabuk, disebutkan bahwa dia pernah sholat bersama orang-orang dan Nabi SAW membenarkannya dengan ikut sholat di belakangnya. Abdurrahman telah mengerjakan 1 rakaat sholat subuh. Setelah Abdurrahman mengucapkan salam, Nabi dan Mughirah berdiri dan melengkapi 1 rakaat lagi. Oleh karena itu, jika imam datang sedang penggantinya sudah mengerjakan 1 rakaat, sudah sepantasnya bagi imam untuk tidak maju menjadi imam, tetapi hendaklah dia mengerjakan sholat bersama jamaah. Tetapi jika dia datang pada permulaan sholat, dia diberi pilihan. Jika mau, dia boleh maju atau mundur. Jika mau, maka dia boleh membiarkannya dan menyempurnakan sholat sebagai makmum bersama orang-orang. Yang afdol adalah membiarkannya sampai selesai karena Rasulullah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menyelesaikan sholat. Tetapi Abu Bakar menolak karena merasa tidak pantas mengimami Rasulullah SAW. Ya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, dalam kasus seperti ini bila terjadi seorang imam misalnya mengamanahkan muadzin untuk menggantikan imam, lalu kemudian di tengah sholat imam itu datang, sebaiknya imam ini menggantikan muadzin lagi. Muadzin disuruh mundur lalu kemudian dia maju ke tempat aslinya, ataukah membiarkannya saja? Maka jawabannya yang afdal adalah membiarkan muadzin itu untuk terus melanjutkan sholat sampai selesai. Dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW yang memberikan isyarat kepada Abu Bakar untuk Abu Bakar tidak mundur. Ya. Bahkan setelah selesai sholat, Abu Bakar pun masih ditegur oleh Nabi, kenapa kamu mundur? Itu pengingkaran Nabi kepada perbuatan Abu Bakar. Yang menunjukkan bahwa yang harusnya dilakukan Abu Bakar apa? Teruskan sampai selesai. Lanjut. Dalil lain yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW dalam sakitnya yang mengakibatkan beliau wafat ketika merasa lebih baik, beliau keluar dan mendapatkan Abu Bakar tengah sholat bersama orang-orang. Abu Bakar ingin mundur, akan tetapi Nabi mengisyaratkan, tetap di tempatmu. Rasulullah SAW pun dipapah di antara 2 orang hingga beliau duduk di samping kiri Abu Bakar. Di samping kiri Abu Bakar. Coba bayangkan. Beliau datang lalu duduk di samping kiri Abu Bakar.
Kalau imam itu di samping kiri apa samping kanan? Ketika Nabi datang di papa dan diletakkan duduk di kirinya Abu Bakar, berarti sekarang yang jadi imam siapa? Rasulullah. Karena imam itu di kiri. Lanjut. Abu Bakar sholat sambil berdiri, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam keadaan duduk. Maka Abu Bakar mengikuti sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan orang-orang mengikuti sholat Abu Bakar. Ya, ini tadi kasusnya adalah Abu Bakar sholat, kemudian Nabi dipapah dan akhirnya Nabi ditempatkan di kiri. Nabi duduk di kirinya Abu Bakar, berarti Nabi posisinya adalah imam. Dan imamnya duduk. Abu Bakar yang tadinya adalah imam mundur jadi makmum. Berubah posisi, berubah status sebagai makmum sekarang ini. Posisinya Abu Bakar tetap berdiri. Makmum di belakang mengikuti Abu Bakar. Tapi Abu Bakar mengikuti Rasulullah. Dan maksudnya adalah Abu Bakar menjadi penyampai suaranya Nabi. Dia mengeraskan takbirnya supaya orang dengar. Karena Nabi posisinya apa? Duduk. Nanti ada pelajaran baru. Bagaimana kalau imam duduk? Makmumnya duduk juga atau tetap berdiri? Kalau menurut riwayat ini, berdiri. Nanti ada riwayat yang lain, Nabi duduk lalu Nabi suruh dengan tangannya duduk semua. Maka semua orang duduk juga. Jadi nanti ada kalanya imam duduk dan makmum berdiri. Nanti ada kalanya imam duduk, makmum juga duduk. Kapan ini, kapan itu, nanti di bab sholat orang sakit. Nanti ada bab tentang sholat orang sakit, baru kita akan dapati jawabannya. Lanjut. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, sholat tersebut adalah sholat zuhur. Sedangkan dalam riwayat Muslim dengan lafaz Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat bersama orang-orang, sedangkan Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada mereka. Ya. Abu Bakar memperdengarkan takbirnya Nabi dengan meraskan bacaan takbirnya Abu Bakar sendiri. Tinggal 2 menit. Semoga selesai nomor 13 ini. Poin ke-13. Berpindahnya makmum menjadi imam jika diminta menggantikan imam tidak dilarang. Ya. Intiqalul makmumi imaman. Berpindahnya seorang makmum jadi imam. Idza stakhlafahu al-imam. Jika imam meminta dia untuk menggantikan si imam jadi imam. Paham? Boleh dicatat dekat situ. Contoh, imam batal, kemudian dia meminta orang di belakangnya maju sebagai imam. Lalu imamnya kemana? Wudu. Kemana? Mundur ke belakang apa maju ke depan? Tergantung masjidnya. Kalau ada ruang imam dan buat lewat depan ya lewat depan. Kalau tidak ada ruangannya berarti dia mundur ke belakang. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Amr bin Maimun. Dia bercerita, sesungguhnya aku pernah berdiri yang tidak seorang pun di antara aku dan Umar kecuali Abdullah bin Abbas pada pagi hari sebelum dia tertimpa musibah. Dia yakni Umar pun bertakbir dan aku mendengarnya berucap, seekor anjing telah membunuhku. Salah. Pada pagi hari apa? Pada pagi hari? Pada pagi hari sebelum dia tertimpa musibah. Kata sebelum dicoret. Kata sebelum dicoret. Nanti tolong korektor disampaikan ke grup. Kalau pada pagi hari sebelum dia tertimpa musibah, kita pikir itu kemarinnya. Ya atau tidak? Padahal ini kejadiannya adalah di hari di mana Umar ditimpa musibah yaitu ditikam. Lagi pula di bahasa Arabnya ghodatu usibah. Yaitu di pagi hari di mana Umar ditikam. Jadi bukan pagi hari sebelum ditikam. Karena nanti teman-teman menangkapnya apa? Kalau pagi hari sebelum ditikam berarti kemarinnya. Iya. Salah ya. Yang benar pagi hari dia ditikam. Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran,
Teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan dan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama Mia. Dengan belajar di Mia, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Untuk mempercepat saya yang baca. Ke-13, berpindahnya makmum menjadi imam. Jika diminta menggantikan imam, maka itu tidak dilarang. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Amr bin Maimun. Dia bercerita, sesungguhnya aku pernah berdiri yang tidak seorang pun di antara aku dan Umar kecuali Abdullah bin Abbas. Pada subuh, pagi ganti subuh, pada subuh hari, dia tertimpa musibah, yaitu ditikam. Umar bertakbir dan aku mendengarnya berucap, seekor anjing telah membunuhku. Ya. Qatalani au akalani al-kalbu. Ada anjing membunuhku, anjing memakanku. Maksudnya adalah saat dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Maka Umar menggapai tangan Abdurrahman bin Auf lalu menariknya ke depan. Abdurrahman pun mengimami mereka dan mempercepat sholat. Kita lihat ketika Umar ditikam, maka Umar meminta Abdurrahman bin Auf untuk maju ke depan menggantikannya sebagai imam. Dan bagusnya juga kita lihat Abdurrahman bin Auf maka mempercepat sholat karena sudah ada orang ditimpa musibah. Nggak ada jadi nggak dilama-lamain lagi. Dan ini mungkin juga bisa menjadi pelajaran untuk kita sekarang. Ya, misalnya ada orang di belakang ya, kadang pingsan misalnya. Ada makmum pingsan, bunyi gedebuk. Maka imam saat itu jangan lagi memperlama bacaannya. Karena khawatirnya orang ini tidak ada yang menolong atau butuh bantuan orang banyak untuk mengangkatnya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, di dalam hadis tersebut terkandung pengertian yang membolehkan bahwa imam mewakilkan kepada seseorang jika ada alasan untuk yang menuntut hal tersebut. Sebagaimana keputusan yang diberikan oleh para sahabat terhadap Umar mengenai hal tersebut. Tidak seorang pun dari mereka yang menolaknya sehingga hal itu menjadi kesepakatan. Demikian juga yang dilakukan oleh Ali yang dibenarkan perbuatan tersebut oleh para sahabat. Wallahu a'lam. Saya ringkaskan apa yang sudah kita baca di malam hari ini. Boleh makmum mundur dan sholat sendiri, meninggalkan imamnya karena sebuah alasan. Tadi saya beri contoh, apa saja contohnya? Meyakini imam batal, tapi imamnya tidak mau membatalkan. Lalu dia mundur sholat sendiri. Imam kelebihan rokaat, diingatkan tapi dia lanjutkan sholatnya. Maka makmumnya mundur dan sholat sendiri. Yang ketiga tadi apa? Bacaan imam. Imamnya bacaan Al-Fatihahnya salah-salah dan bisa mengubah arti lalu kemudian dia tidak nyaman. Dia khawatir imam ini sholatnya tidak sah, maka dia mundur lalu sholat sendiri. Sholat sendiri ada dua model. Bisa jadi orang itu mundur dan meneruskan saja dan tidak membatalkan. Bisa jadi karena suatu kondisi dia terpaksa membatalkan lalu ulang dari awal. Dua-duanya bisa, tapi yang jelas kalau memang tidak usah membatalkan, maka tidak usah. Kalau kondisinya memang memungkinkan dia untuk tetap melanjutkan, maka tidak usah dibatalkan sholatnya. Dalilnya adalah Mu'adz bin Jabal yang mengimami orang dengan surat Al-Baqarah, lalu ada orang mundur dari jamaahnya Mu'adz. Mu'adz mengatakan orang itu munafik, lalu orang ini tidak senang dengan perkataan Mu'adz. Orang ini datang pada Nabi, kemudian Nabi memarahi Mu'adz dan tidak memarahi orang yang mundur. Yang kedua adalah berpindah dari sholat sendirian menjadi imam. Seperti orang yang sedang sholat qobliyah lalu kemudian tiba-tiba dijadikan imam. Ini sebagaimana perbuatan Nabi SAW yang dijadikan imam oleh sebagian sahabat di dalam sholat malam. Ketiga adalah boleh pindah imam jadi makmum. Karena yang dia gantikan sudah ada di belakangnya. Seperti Nabi pernah absen dari sholat. Kemudian Abu Bakar maju sebagai pengganti Nabi. Di tengah sholat Nabi datang, Abu Bakar mundur. Ya, maka ini bisa saja imam pengganti mundur lagi. Imam asli maju jadi imam. Hanya saja kalau ditanya mana yang lebih utama? Yang lebih utama apa? Imam pengganti tetap melanjutkan sampai selesai.
Karena Nabi menegur Abu Bakar agar kenapa kok Abu Bakar karena Nabi SAW memberikan isyarat kepada Abu Bakar untuk tetap melanjutkan sholatnya. Dan yang terakhir tadi adalah bisa saja makmum dijadikan sebagai imam pengganti. Contohnya imam batal, lalu kemudian dia menarik orang di belakangnya untuk maju sebagai imam. Dalilnya adalah Umar bin Khattab menarik tangan Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya jadi imam ketika di subuh hari dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Bagaimana sikap kita jika menemui imam sholat zuhur atau asar yang gerakannya sangat cepat sehingga tidak dapat menyelesaikan Al-Fatihah dan tidak tumak nina? Imam sangat cepat itu relatif. Kalau kita meyakini bahwa imam ini betul-betul sangat cepat dan tidak tumak nina, seperti sholat tarawih yang dikerjakan di sebagian tempat di mana mereka betul-betul kita yakin tidak tumak nina, maka tidak boleh sholat di belakang mereka. Dan bila terlanjur maka kita bisa mufaraqatul jamaah, kita mundur lalu kemudian kita sholat tarawih sendiri, lalu keluar dan pulang sholat di rumah. Kita mampir ke sebuah masjid entah di kampung mana gitu. Kita dapati ternyata imamnya sholat begitu cepat, tidak tumak ninah. Ya, baru ruku dia sudah bangkit, baru mau bangkit dia sudah sujud. Bahkan kita belum al-fatihah, baru alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Dia sudah dhalin amin misalnya. Ya. Maka kita memisahkan diri dari jamaah, lalu kemudian cukup 2 rakaat, setelah itu pulang. Sholat di rumah lebih baik daripada sholat diimami oleh orang yang tidak tumakninah. Tapi begini, ada kalanya sebagian teman-teman berkata, Ustadz, imamnya itu cepat betul. Padahal saya juga ikut sholat di belakang tersebut dan imam tersebut dan saya tidak merasa bahwa imam itu cepat. Ya. Mungkin imamnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini surat salat zuhur misalnya. Ya kan a'udzu wa iyyaka nasta'in. Kita alhamdulillahirabbil alamin. Kita baru iyyaka na'budu. Dia sudah rukuk misalnya. Tapi karena memang dia itu salatnya bacanya lancar misalnya. Atau kita membaca tasbih 3 kali. Subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, subhanarabbil azim. Dia cuma 1 kali. Boleh atau tidak tasbih cuma 1 kali? Boleh. Lalu kita merasa imamnya cepat betul. Nah, maka saya katakan, jika memang imam betul-betul sholatnya tidak tumak ninah, maka tidak bisa sholat di belakangnya. Tapi bila imam itu hanya cepat, yang menurut kita cepat, tapi menurut orang lain sebenarnya dia tidaklah begitu cepat, alias tetap tumak ninah, maka sholat di belakangnya tetap sah. 1 menit 11 detik. Ada pertanyaan? Saya jelaskan bahwasannya kalau imam ada unsur misalnya batal tengah sholat maka boleh menarik itu dari belakang. Terus? Masalahnya kalau misalnya di sebagian sholat jariyah, sholat maghrib atau isya misalnya, di awal-awal dia masih membaca misalnya rakaat 1, boleh membaca rakaat 2 sudah batal, dia narik makmum di belakangnya. Cuma karena dia masih harus membaca harus keras, dia imamnya mindahin mic ke makmumnya. Dalamnya itu masalah mic. Apa itu? Ini ada imam sudah batal. Tapi karena ini sholatnya sholat jahar, maka dia minta untuk orang di belakangnya maju. Begitu kan? Ini tadi dia baca apa? Pas batalnya dia baca apa? Dia baru berdiri, kalau itu langsung batal. Ya sudah, pindahkan mic ke telinganya imam barunya, suruh maju, dia keluar. Masalahnya apa? Mindahin mic enggak masalah, suruh imamnya maju. Terus pindahkan mic-nya ke telinganya dia. Lalu kemudian imamnya keluar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.